COGS-nya 45 M gitu. Nah, sales-nya itu bukan patokan dia pakai tarif pasal 31E atau tidak. Jadi dia sampai dengan berarti 50 miliarnya masuk, jadi 50 miliar ke bawah maksudnya gitu. Nah, di situ yang dimaksud di situ omsetnya itu adalah termasuk yang BOP sama FINAP. Mendapat fasilitas berupa apa? Pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Artinya hanya berlaku untuk badan usaha pada umumnya. Artinya BUT sama TBK, perusahaan TBK tadi, perusahaan terbuka tadi, yang di bursa tadi, tidak boleh memakai pasal 31E. Oke. Sedangkan yang peredaran brutonya kurang dari atau sampai dengan 50 miliar, wajib pakai 31E. Yang dikenakan atas apa? Atas PHKP dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Nah, bingung kan kata-katanya? Nah, angka 4,8 M ini itu bisa berubah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi intinya itu gini. Sebentar. Intinya itu gini. Jadi bisa gini. Saya omset 4M. Oke. PHKP sama dengan 500 juta. Oke. Maka PPH terutang sama dengan, nah omset saya kurang, omset 4M itu, ini kan kurang dari 4,8 M nih. Maka PPH terutang saya adalah 50% kali 25% kali PHKP kali 500 juta. Begitu menerjemahkan tadi itu. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya omset saya itu 6M. 6M. Nah, 6M ini kan udah di atas sama dengan 4,8 M. Gitu ya. Maka PHKP dibagi 2. Oke. PHKP-nya dibagi 2. KP yang dapat fasilitas. Berapa yang dapat fasilitas? Yang dapat fasilitas adalah 4,8 M dibagi 6M kali PHKP kali 500 juta. Itulah yang dapat fasilitas. Berapa jadinya itu? 400 ya? 400 ya kalau salah ya? Iya, Pak. Oke. PHKP dapat fasilitasnya 400. Sekarang PHKP yang tanpa fasilitas apa? Ya 100 juta dong. Selisihnya. Nah, kalau begitu berapa PPH terutang? PPH terutang sama dengan yang dapat fasilitas tadi adalah 50% kali 25% kali 400. Kali 400 juta. Ditambah yang tanpa fasilitas, berarti 25% kali 100 juta. Sama dengan berapa? 1 juta kali 50 ditambah 25, berarti 75 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau omsetnya ini, jadi di sini sebenarnya. Kalau omset Anda itu di atas 4,8 M, maka atas PHKP harus dibagi 2. Yang dapat fasilitas dengan rumus perbandingan ini adalah ini, 4,8 M dibagi omset kalikan PHKP-nya. Itulah proporsi yang dapat fasilitas. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini?
Berarti nanti kalau kita pakai tarif baru 25-nya jadi 22 Pak ya? Iya, tahun depan 22. Pakai tarif yang berlaku saat itu, iya. Oke, oke. Iya, Baik Pak. iya. Silakan. Jadi Pak, kalau pakai tarif baru itu yang untuk tidak dapat fasilitas jadinya 11% gitu. Yang Yang ini, dapat fasilitas, yang dapat fasilitas. iya, 11%. Karena kan aslinya kan 22. Oh. Iya. Kan sekarang 25 itu kan turun menjadi 22 kan. Ini kan karena tarif pasal 17 tadi kan. Kan bunyi undang-undang tadi kan 50% dari tarif pasal 17 sekian tadi kan. Iya. Sedangkan peraturan itu kan mengubah tarif pasal 17 menjadi tadi, Perpu itu kan mengubah pasal 17 dari 25 menjadi 22. Ada pertanyaan silakan. Jadi ingat ya, kalau omsetnya sampai dengan 50 miliar, Anda pakai tarif pasal 31E. Dan itu bukan untuk perusahaan TBK atau BUT gitu ya. Perusahaan pada umumnya, badan pada umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke. Nggak ada? Kalau nggak ada, untuk malam ini ya, topik terakhir. Nah, perhatikan tadi, di peta konsep tadi, kembali saya selalu ke peta konsep. Setelah Anda tahu PHKP, Anda ngitung PPh terutang. PPh terutang itu Anda bandingkan berapa kredit pajak. Kredit pajak itu ada dua kelompok, yang dibayar sendiri namanya PPh 25. Anda baca di artikel 1, bagaimana treatment PPh 25. Kedua, ada namanya kredit pajak dalam negeri, itu PPh 22-23. Ada namanya PPh ditanggung pemerintah, kalau badan itu melaksanakan proyek-proyek bantuan pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri. Oke. Kemudian ada namanya kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri itu adalah PPh pasal 24. Anda baca di artikel saya itu PPh 22, PPh 23, PPh 24, kredit pajak itu timbulnya dari transaksi seperti apa? Itu ada di artikel 1. Nah, kredit pajak ya, Anda bandingkan dengan PPh terutang, maka selisihnya adalah kurang atau lebih bayar. Bagaimana cara menjual lebih atau bayar, bagaimana logika akuntansinya dan seterusnya, Anda baca di artikel 1. Oke. Nah, terakhir, sambil Anda menyampaikan SPT tahun sekarang, Anda harus ngitung tahun depan saya ngangsur berapa angsuran PPh 25. Cara ngitung yang angsuran PPh 25 sama seperti orang pribadi. Nanti di UAS, konteksnya Anda sekali lagi, konteks Anda tahun 2019, angsurannya adalah angsuran 2020. Berarti pakai tarif tahun 2020. Anda tidak belajar bagaimana ngitung angsuran PPh 25 kalau untuk BUMN, bagaimana untuk bank, dan seterusnya, enggak seperti itu. Di situ konteksnya sama, badan pada umumnya ada penghasilan teratur, tidak teratur. Kira-kira gitu, jadi sama seperti OP dulu. Nah, saya hanya akan jelasin satu malam ini tentang KPLN, kredit pajak luar negeri. Detailnya dari buku biru saya itu bisa Anda baca, sama sebenarnya meskipun itu contohnya OP, tapi untuk badan juga sama. Kalau Anda pengen lihat detail aslinya, silakan Anda baca buku kompilasi, Anda cari pasal 24, Anda cari ketentuan terkaitnya, Anda tinggal download linknya ada. Oke. Nah, sekarang intinya itu gini. Mana ya, sebentar. Intinya itu gini, contoh ya. Mana ya, saya punya nggak sih. Oke, contohnya. Nah, ini contohnya gini. Contohnya tuh gini. Jadi gini, contohnya perusahaan badan itu punya PH neto dalam negeri 500, kredit pajaknya PPh 23 12. Dia punya penghasilan luar negeri di negara X 100, dipotong di sana 20. Berarti total PHN adalah 600. Karena tidak ada rugi fiskal, maka PHKP adalah 600 juga. PPh terutang berapa? PPh terutang otomatis 25% kali 600, 150. Oke. Nah, kredit pajaknya gimana? Nah,
kredit pajaknya yang 23, kalau kredit pajak dalam negeri, angka berapapun, itulah yang Anda pakai sebagai kredit pajak. Sedangkan kalau kredit pajak luar negeri, jumlah yang dipotong di luar negeri yang 20 ini, belum tentu boleh menjadi kredit pajak. Anda harus mencari 2 angka, dan Anda bandingkan mana yang kecil. Satu, Anda harus nyari dulu realisasi yang dipotong di luar negeri. Anda harus nyari realisasi yang dipotong di luar negeri. Oke. Yang dipotong di luar negeri Anda harus cari dulu itu. Yang dipotong di luar negeri itu realisasinya adalah 20. 20. Realisasinya adalah 20. Oke. Kemudian ini satu, Anda mencari realisasi. Oke, satu mencari realisasi. Kedua, Anda mencari jumlah tertentu. Jumlah tertentu itu rumusnya adalah PHLN di suatu negara dibagi PHKP kali PBH terutang. Ketemu 25. Nah, antara 1 sama 2 ini Anda cari yang kecil mana? Yang kecil ternyata 20. Maka 20 itulah yang menjadi kredit pajak PBH 24. Oleh sebab itu, kurang bayarnya sekarang menjadi berapa? 150 dikurangi 12 dikurangi 20, 118. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian misalnya gini, soalnya lagi gini. PT ABC tahun 2019. Penghasilan itu dalam negeri 300. Oke. Ini koreksi fiskalnya saya tulis 0 dulu deh. Penghasilan itu luar negerinya di negara X 60 dipotong 18. Kadang-kadang soalnya gitu ya. Kadang-kadang soalnya seperti ini. Penghasilan negara Y jumlah setelah pajaknya 120. Berarti Anda nyari nih total PHLN. Jadi total PHKP itu kan PHN dikurangi ini rekonsiliasi rugi fiskalnya 0. PHN-nya berapa? PHKP-nya adalah PHN dikurangi koreksi fiskalnya 0. Kompensasi rugi fiskalnya 0. Dalam negerinya 300. Yang negara X berapa? Negara X-nya 60. Negara Y-nya berapa penghasilan netonya? Karena ini adalah jumlah setelah dipotong, maka gross-nya adalah 100 dibagi 85 kali 120. Ini dikurangi 0. Oke. Maka ini adalah dikurangi 0, maka ini adalah 501. Oke. Berarti PPh terutang adalah 25% kali 501. 501. Sama dengan berapa itu? 125. Berapa itu? 25 ya. Oke. Itu PPh terutang. Nah, sekarang Anda cari masing-masing negara tadi. Negara X realisasinya 18. Jumlah tertentunya berapa? Jumlah tertentu adalah 60 dibagi total PHKP tadi. PHKP tadi 501. 01. Kalikan terutangnya 125.25. Ini berapa nih? 15, Pak. Ini 15, oke. Oke. Berarti kredit pajak pasal 24 negara X berapa yang dipakai? Realisasi atau jumlah tertentu? Yang rendah yang Anda pakai. Berapa? 15. 15. Oke. Sekarang negara Y. Negara Y realisasi dipotong di sana berapa? Ini tadi. 15% kali 100 berapa nih tadi kan? Ketemunya 21 kalau nggak salah. Ketemu 21 ya? Ini. Kan jumlah setelah pajaknya kan 120. Berarti pajaknya berapa? 15/85 kali 120 itu berapa? 21 kan? Ya kan? Sampai Anda ketemu tadi ini 141 tadi kan 120 ditambah 21. Nah, jumlah tertentunya berapa? Jumlah tertentu adalah penghasilan neto di negara Y 141 dibagi 501 ya, dikalikan 125.25. Ini berapa nih? 35,25, Pak.
35.25. Oke. Nah, sekarang kalau begitu yang dipakai yang mana? Yang kecil antara 21 atau jumlah tertentu. Yang dipakai yang 21. Oke. Kalau gitu total kredit pajak berarti berapa? 15 tambah 21. Sama dengan 36. Itu kredit pajak luar negerinya pasal 2436. Berarti kurang bayarnya berapa? Kurang bayarnya ya terutangnya tadi 125.25 dikurangi biaya dalam negeri kalau seandainya ada kredit pajaknya berapa, terus dikurangi 36. Itulah kurang bayarnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau misalnya di penghasilan dalam negeri itu ada rugi fiskal 50 misalnya, ya sama. PHKP ada kurangi 50, waktu hitung jumlah tertentu bukan 501 tapi 451. Karena PHKP-nya menjadi 451. Tinggal Anda cari antara realisasi sama jumlah tertentu mana yang kecil, itu yang Anda ambil sebagai kredit pajak yang diperkenankan. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah jam 11 kurang seperempat, jam 11 berakhir, sebelum jam 11 berakhir. Tadi mulainya jam 8, berarti 3 jam. Silakan. Mudah-mudahan Anda tambah paham alurnya ya, alur BPH badan itu seperti itu. Jadi kalau Anda belajar itu, Anda harus tahu posisi belajar itu sebenarnya saya lagi di mana sih, untuk apa sih, dalam rangka apa sih, gitu Anda harus paham. Makanya saya bikin buku yang rencana ini nanti sama yang PPOP kemarin kan selalu saya sertai peta konsepnya supaya Anda paham apa arah pembahasan. Silakan, ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan, silakan. Saya stop sharingnya. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Pak, Ya. Maaf Pak, itu yang tadi catatan di Word-nya bisa boleh di-share nggak nanti Pak? Oh iya, nanti saya share aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan, yang ada pertanyaan, silakan. Nanti nggak saya share Word ya, tapi mungkin saya tulis dalam artikel aja, contoh untuk artikel ya. Misalnya kita bahas kredit pajak luar negeri itu seperti apa dan seterusnya ya. Yang penting-penting kredit pajak luar negeri itu variasinya banyak sebenarnya, cuma yang penting intinya itu tadi aja. Ya. Bagaimana kalau misalnya di dalam negerinya menderita rugi fiskal, misalnya gitu kan, repot itu. Ya. Berapa yang boleh dikreditkan dan seterusnya itu kan ada ketentuannya di situ. Tapi jarang yang dicontoh soal itu yang saya tulis saja. Jadi yang tadi tanpa rugi fiskal dan dengan rugi fiskal, tapi dalam negerinya ada PHN-nya. Silakan yang lain. Belum bisa tutup? Cukup ya? Kalau ada pertanyaan silakan nanti lewat grup. Ya mungkin cukup Pak. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, Anda besok malam nggak usah ikut lagi, yang besok malam untuk kloter yang lain lagi, supaya 100-nya bisa masuk ya. Hari ini kan banyak yang pengen, tapi karena terbatas 100 nggak bisa masuk. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, sukses UASnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.